Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldi, NIM 4202005062 dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal dengan untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba sesuai dengan ketentuan pajak. Fungsi rekonsiliasi fiskal. Adanya rekonsiliasi pajak atau koreksi pajak mempunyai sebuah fungsi sebagai penyesuaian terhadap transaksi akuntansi keuangan dan peraturan dalam perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal. 1. Meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Rekonsiliasi fiskal. 1. Meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Koreksi fiskal sangat penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Teliti kembali draft tersebut sebelum diberikan ke Dirjen Pajak. Meneliti draft tentu didasarkan data-data yang sudah ada dengan memperhatikan transaksi. Lakukan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. 2. Sebagai alat untuk memenuhi draft laporan, Dirjen Pajak mengeluarkan aturan dan regulasi kepada wajib pajak agar draft bisa terpenuhi dengan baik. Perusahaan wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melihat ada tidaknya kerancuan pada laporan yang sudah dibuat. Karena jika terjadi kesalahan, akibatnya akan terjadinya kesalahan hitung untuk nominal pajak. 3. Meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Pentingnya koreksi pada fiskal menghindari adanya kesalahan menghitung pajak karena dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data transaksi sehingga penghasilan yang benar. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Koreksi fiskal positif, koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang sehingga fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif. 1. Beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak. 2. Imbalan atau pengganti terkait dengan pekerjaan atau jasa. 3. Dana cadangan. 4. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Kelima, pajak penghasilan. Next, harta yang dihibahkan, tentunya pembayaran gaji kepada pemilik, sanksi administratif, selanjutnya selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Contoh jenis pemupukan dana cadangan, pembagian lama dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, pajak penghasilan, premi asuransi. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif. Selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Pendapatan yang terkena PPh final serta penghasilan tidak
termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Penyusutan fiskal negatif lainnya. Contoh jenis. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.